Iya bos, itu harus masuk di YouTube bos itu. Insyaallah sekali lagi kita bertemu di tempat ini. Nah ini kita bertemu semua, ada CPNU, ada NNC, ada RNC, ada CPAU, dan juga kami mengundang secara khusus memang teman-teman di dinas. Terima kasih Pak Kepala Dinas hadir karena ada hal-hal yang sangat teknis dan strategis yang ingin kita hasilkan, terutama persiapan pelatihan 2024 dan exit strategi, karena ini adalah tahun terakhir kita. Exit strategi ini P3PD mau diapakan? Lanjut mau adalah para kepala desa, perangkat dan lembaga pemasyarakatan desa. Lalu yang kedua, nah ini yang pertama ini sudah kita lakukan dengan pelatihan tatap muka konvensional. Nah yang kedua, kita P3PD melakukan pengembangan kapasitas pada sisi sistem. Sistem itu artinya ada pemanfaatan teknologi. Tetap fokusnya pada personil, tetapi memanfaatkan teknologi. Nah, antara lain kita menyiapkan pelatihan dengan berbasis teknologi informasi, yaitu kita sebut dengan nama Learning Management System. Atau di akhir tahun ini yang pertama kita melakukan pelatihan kepada 66.000 desa di Indonesia. 66.000, 33.000-nya sudah dilaksanakan tahun 2023. Nah, 2024 ini kita akan melaksanakan 33.000 lagi. Lalu kita akan menyiapkan sistem dengan keberlanjutan dari pelatihan ini dengan LMS. Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan fokus group discussion P3PD komponen 1, tema persiapan pelatihan dan rencana exit strategi pada hari ini kami nyatakan dibuka, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitunya ya. Oh, di videoin. Lihat sini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Pokoknya kami nggak mau berhenti kalau Pak Mail nggak ada. Ayo ya, Pak, silakan Pak. Pak Mail. Untuk kegiatan exit strategi. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya clue-nya adalah sustainability. Jadi tadi sudah disinggung oleh Bu Ses, akan ada sisa loan yang akan digunakan sebagai stimulus di daerah. Maka dibutuhkan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan mendukung terjadinya sustainability. Jadi kalau paling tidak sustainability, kalau kita ngomong sustainability itu kita ada 4 hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama adalah aturannya, ya, aturan-aturan juga harus disiapkan. Kemudian yang kedua adalah orang-orangnya atau SDM-nya, bagaimana kita supaya sustain harus disiapkan. Kemudian yang ketiga kegiatannya, di mana kegiatan itu akan apa saja yang menjadikan menjadi yang akan dilakukan, jenisnya apa aja. Kemudian dan pendanaan. Nah, pendanaannya bagaimana? Kalau sebagai stimulus tadi sudah disinggung akan didanai oleh mungkin si salon, tetapi selanjutnya itu akan dengan pastinya dengan APBD. Itu bagaimana bisa dilakukan untuk nantinya.
kemudian sebelum slide ya, ini sekarang kita mulai dengan slide yang tadi Mbak ya, mendapat input rekomendasi terhadap pelatihan tatap muka dan pelatihan Orpala, organisasi tata laksana. Lalu yang ketiga adalah berkaitan dengan penguatan SDM, dan yang keempat menyangkut tentang data dan informasi. Jadi ada 4 subbab yang berkaitan dengan persiapan exit strategi. Di situ kita diminta untuk juga mengidentifikasi subkritisnya apa, kegiatannya apa, dan rekomendasinya apa. Kertas kerjanya sudah disiapkan dan siapa yang duduk di kelompok itu dengan fasilitatornya siapapun juga sudah diatur. Lalu yang ketiga, tadi Pak Agung menjelaskan tentang pembahasan mengenai opsi-opsi keberlanjutan program. Opsi-opsi keberlanjutan program ini yang pertama berkaitan dengan PKAD, legasinya apa. Kalau bicara legasi tadi sudah disebutkan, misalnya terkait dengan modul, terkait dengan sumber daya manusia yang mulai dari peserta, pelatih, kemudian narasumber, kita punya semua datanya, bahkan sampai ke kepanitiaan dan tim pendukungnya juga sudah ada. Apakah itu juga menjadi bagian yang perlu treatment baru dalam rangka terus keberlanjutan. Bicara soal metodologi, bicara soal material berarti menyangkut modul, bahan ajar dan sebagainya. Juga bicara tentang misalnya berkaitan dengan bagaimana segala pengetahuan yang dihasilkan, diproses dan dihasilkan melalui pelatihan itu lalu kemudian dikelola. Ya. Model pengelolaannya seperti apa, itu juga menjadi bagian yang penting. Ya, dan saya kemungkinan tidak bisa lagi Bapak gunakan seperti ini toh. Sekarang sudah enggak, pulang kampung. Nah, saya kira nanti terkait dengan angkatan, kita bisa lihat kondisi di lapangan ada. Yang paling penting sekarang adalah memperoleh opsi pakai Oktober. Nanti berapa angkatan. Jadi ada opsi, kita siapkan beberapa opsi ya. Kalau kita Aceh punya opsi misalnya untuk sertifikasi dapat bisa pakai Oktober, insya Allah ini akan berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya dipaksa harus selesai September, saya khawatir karena mau nambah pelatih sekali kita nggak punya. Kalau September baru. Jadi problem utamanya kurang dari 10 minggu kita bermasalah di pelatih. Itu saja. Dan apa solusinya pelatih ini? Saya nggak bisa karena kemarin kita minta ke Unino, bisa nggak tambahan pelatih? Nggak bisa. Saya berkoordinasi. Bisa kalau bisa di anggarannya, bisa tidak bisa dia memang anggaran. Tapi kalau ada adendum bahwa ini kita tambah Aceh. Tapi masalahnya tidak ada orang yang oke lagi. Berdedikasi untuk melatih begitu. Masalah tadi kan ada obstacle, ada tadi handicap untuk masalahnya apa tadi normal apa segala macam itu bisa dicari jalan keluarnya. Justru tenaga ini yang bisa mungkin sisa dana itu bisa untuk melatih PJ atau siapapun. Masukkan di dalam FGD ini, di dalam pelatihan tatap muka juga kayak kan kita jelas tukang jemput yang ini oke lah, itu nggak ada masalah lah ya untuk P3PD kita ke lokal ya. Tapi untuk profesional sebagai pelatih itu kalau karena itu nanti jawaban itu ranahnya nanti di kelompok 1 ya, kita fokus di diskusi. Saya berharap sebenarnya sedikit aja saya kasih yang mungkin yang namanya RMC atau provinsi di dalam pelibatan 8 regulasi yang kita tahu. Kalau ibu cari sulit itu jadi kebijakan yang bahwa ini upgrading PNS itu, jadi semua unsurnya dari situ. Itu jadi kalau kita juga memang kita kalau usulkan ya membuat regulasi itu kan misalnya kedua yang kedua di kedua ruang lain itu.
jadi satu kesatuan. Dijadikan satu aja. Jadi peningkatan kapasitas aparatur desa, tim namanya tim peningkatan kapasitas aparatur desa di provinsi. Itu untuk menyatukan pelatihan aparatur desa dan aparatur. Kewajiban itu akan lebih kuat lagi. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan apapun namanya ya, komite. Kalau kami menawarkan tadi mudahnya penyediaan komite pelatih PKAD baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Jadi para pelatih yang sudah diinvestasikan ini terhimpun gitu dalam satu wadah, kira-kira begitu ya semangat. Kami menawarkan dulu namanya unit pelaksana teknis di kecamatan. Dia berkepentingan. Pejabatnya bisa berhimpun diri menjadi fasilitator belajar di tingkat kecamatan, sehingga isunya menjadi beragam. Kegiatan yang diperlukan adalah regulasi daerah di tingkat kabupaten bahwa ada perlu fasilitator belajar, kemudian penguatan kapasitas siapa aja. Kalau dua kasih dari kecamatan misalnya, kasih pemerintahan, kasih pemberdayaan masyarakat, itu yang dimaksud. Dikuatkan dulu kapasitas, kemudian berikutnya dibentuk klinik belajar atau rumah bersama. Kalau yang sudah ada surat edaran tadi dari CPD diingatkan adalah rumah bersama di tingkat kecamatan yang sudah ada regulasinya, sehingga rumah bersama ini dimanfaatkan juga sebagai ruang untuk pembelajaran mandiri aparatur desa. Kegiatan keberlanjutan program di daerah untuk program P3PD ini dari kelompok 3. Yang pertama adalah terkait pokok bahasan PKAD. Jadi rekomendasi yang kami buat, yang pertama adalah penyusunan panduan pemanfaatan modul PKAD dan penyusunan modul lanjutan sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, kebutuhan sertifikasi pelatih sebagai standarisasi perlu penguatan terhadap substansi materi kepada pelatih selain metodologi dan teknik fasilitasi. Yang ketiga, penguatan peran Balai PMD Malang, Jogja, dan Lampung serta PMD provinsi yang belum difasilitasi oleh Balai PMD dalam penyiapan kebutuhan pelatih sesuai dengan kompetensi. Yang keempat, perlu adanya regulasi pusat untuk memastikan alih kelola penguatan pemerintah desa kepada pemerintah desa. Juga oleh teman-teman Kementerian Desa, salah satunya Kementerian Desa, Kemenkumham, Menko PMK, Kementerian Keuangan, karena beberapa unsur dari regulasi turunan tadi berbicara terkait dengan transfer, Pak. Maka dari itu tadi kami beberapa dari teman-teman yang harusnya mengawal di sini itu dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan di lantai 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal, terutama yang pertama terkait pelatihan tatap muka, Pak. Sampai saat ini lelang atau proses procurement yang harusnya sudah proses tahap siapa pemenangnya itu belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Dari jadwal yang harusnya tanggal 2 sampai saat ini itu mundur sekitar 6 hari, Pak, sampai tanggal 8. Otomatis semua jadwal pelaksanaan kegiatan kita, otomatis akan mundur paling tidak 1 minggu atau 2 minggu. Jika misalkan ini, Pak, ini kenapa semua yakin dan percaya CPIU, CPNU, Ditjen Bina Pemdes akan sangat sulit melaksanakan kegiatan di daerah. Karena dari itu kami mohon Pak RMC, NMC, teman-teman provinsi mohon izin, mohon kami dibantu. Karena dalam waktu dekat proses pemanggilan peserta, kemudian koordinasi dengan teman-teman di pemenang, hotelnya di mana dan sebagainya, pasti itu akan sangat frustran. Betul, Pak, ada masalah koordinasi antara kita, karena ada 3 unsur nantinya koordinasi, Pak. Nah, teman-teman kita di Ditjen Bina Pemdes, baik itu CPIU, CPNU, kemudian penyedia dan teman-teman RMC, NMC dan provinsi. Nah, ada masalah iya, tetapi tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi jika kita selalu koordinasi. Kami harapkan bantuan sekalian. Bapak Ibu sekalian, mungkin dari pagi kita sudah dengarkan sama-sama. Nanti kami akan buat Pak Endro, Pak Agung mohon izin setelah ini mungkin di NMC, mungkin besok kita rapat kecil lagi, Pak. Kemudian kita rumuskan, nanti kita akan sampaikan laporan ke CPNU, sekaligus nantinya
metode yang akan kita persiapkan dalam persiapan proses pelatihan. Mungkin seperti itu Pak, dan mohon maaf kembali lagi flashback tadi ke nomor 2, ada provinsi Pak yang kami lakukan justifikasi